Ayo Den, cepetan. Nggih. Jangan lama-lama. Ya lek yo apa kon yo. Loading ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini target mingguan. Nanti gak ketok. Namun Pak, Ya oke. jadi ini target mingguan yang kami susun dari KBSU sekarang. Yang pertama yaitu pengenalan, minggu pertama pengenalan, menanyakan sejarah tentang KBSU sekarang, memahami visi-misinya, mengetahui struktur KBSU sekarang. Itu untuk minggu pertama. Terus minggu yang kedua, memahami produk yang ada di KBSU sekarang, mengamati pelayanan antara nasabah dan tellernya, mengetahui syarat menjadi anggota baru, mengetahui jumlah anggota di KBSU sekarang, serta mengetahui cara menghadapi anggota yang baru. Bagaimana? Untuk minggu yang ketiga, memahami skema dan prosedur akad-akad pembiayaan, memahami syarat-syarat pengajuan pembiayaan, memahami syarat jaminan, terus memahami cara menganalisis nasabah pembiayaan. Untuk minggu yang keempat, memahami cara analisis jaminan, memahami ketentuan nasabah yang ingin melunasi lebih awal, memahami biaya administrasi, notaris, materai, dan asuransi, memahami pembayaran pajak terkait dengan operasional koperasi, memahami layanan pembayaran. Itu yang target mingguan dari KBSU sekarang KL. Oke. Terus lanjutkan ketercapaiannya. Untuk yang minggu pertama perkenalan sudah ya lancar. Terus sejarah KBSU sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Cabangnya. Terus memahami visi misi juga sudah, karena sudah terpampang jelas di KBSU-nya. Terus mengetahui strukturnya yang ada di KBSU sekarang juga sudah. Oke. Ini yang ingin saya tanyakan. Secara umum data yang Anda peroleh di target minggu pertama ini melalui wawancara, melalui dokumentasi, atau melalui observasi. Contoh misalnya Anda mendapatkan data visi misi, mendapatkan data struktur, atau mendapatkan data sejarah. Itu Anda dapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi, atau ketiga-tiganya dipakai? Ada tiga, Pak. Ada tiga-tiganya dipakai, Pak. Yang pertama juga wawancara. Pertama kan wawancara. Terus yang kedua itu juga mengambil fotonya juga, ada fotonya. Terus kita juga mengamati, observasi juga. Oke. Dari seluruh anggota Anda, 4 orang ini, termasuk Anda, untuk capaian minggu pertama ini, kalau misalnya saya tanya prosentasenya, berapa persen yang didapat dari target minggu pertama ini? Mungkin dari persentase ya ada 90% lah, Pak. 90%. Yang 10% yang belum itu apa? Mungkin yang sejarahnya, karena kemarin cuma dijelaskan itu baru tahunnya kayak tahunnya saja gitu.
belum lengkap kayak tanggal, bulannya. Terus kapan? Ini kan target minggu pertama tuh. Nah, Iya Pak, minggu minggu mungkin besok sudah. besok besok masuk kan? Masih masuk kan? Besok, iya, masuk terakhir Nah, besok minggu pertama. berarti Iya. ini tugas Anda sebagai ketua kelompok harus bagaimana caranya 100% target minggu pertama ini harus selesai. Iya. Jadi jangan sampai ada yang tersisa, karena kalau nanti tersisa akan membebankan di minggu berikutnya. Sementara Anda di minggu berikutnya sudah punya target lagi yang lain. Iya. Ya, paham ya maksudnya? Iya, paham. Oke. Terus untuk kendala yang dihadapi selama minggu pertama ini apa? Untuk kendalanya kayaknya nggak ada Pak. Ya cuma itu tadi, masih kurang informasinya. Seluruh peserta PKL kooperatif dengan pegawai yang ada di sana, komunikasinya Iya, lancar, tidak iya, ada. lancar komunikasinya, nggak ada halangan, nggak ada kayak problem, nggak ada. Ada ya, jadi lancar ya untuk komunikasi ya. Iya. Oke, berarti Anda sebagai ketua kelompok, paling tidak hari ini saya bisa di minggu pertama ini saya katakan sukses, karena Anda sudah bisa membantu teman-teman untuk mencapai target di angka 90%, jadi masih ada 1 hari besok, tolong diselesaikan. Bukti fisik dari minggu pertama ini setelah hari besok, berarti hari Minggu atau Seninnya, tolong dikirimkan ke saya. Ya, yang kelompok. Kalau yang individu kan sudah melalui Google Form kan, itu sudah bisa saya pantau. Kalau untuk yang kelompok nanti ketua yang mengirimkan ya. Oke. Sekarang tolong ditutup share screen-nya. Saya akan memulai untuk individual. Sekalian Denny. Denny kan ada di sini kan. Langsung. Ini sudah tidak sebagai ketua kelompok dan ya. Ini sebagai anggota biasa. Oke. Tolong saya cek dan ya. Nah. Itu. Oke. Denny, coba dilihat. Oh, salah screen saya. Mana ini? Oke. Oke. Denny Pratama. Nah, Yulianto. Ini catatan yang ada di saya, yang Anda kirim kemarin melalui Google Form ya. Oke. Yang 12 lupa Pak, nggak absen Pak. Ini 3 kali. Jadi harusnya kan 4 kali ya. 11, 12, 13, 14. Ternyata di sini cuma 3. Ini saya nggak mau tahu. Ini data yang saya pegang ya. Jadi itu merupakan konsekuensi kesalahan Anda. Karena Anda tidak mengisi. Jadi bukan salah saya ya. Oke. Jadi ini saya anggap ada 3 data yang masuk ke saya. Oke. Yang pertama, di catatan harian yang pertama, perkenalan sejarah struktur. Ini kan sesuai dengan target. Nah, saya tanya, ini bukan yang saya maksud, ini catatan harian, itu bukan target. Nah, target nanti ngisinya itu sebenarnya bukan di situ ngisinya. Ya. Maklum Pak, pertama Pak. Oke. Ngisinya berarti nanti target itu di sini. Nah, ini berarti dioper ke sini. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kegiatan harianmu di sini nggak ada yang hari pertama. Ya, kosong ya. Nah, ini baru yang hari kedua. Nah, ini ke rumah nasabah bersama. Oh, ini hari ketiga ya? Hari Yang ketiga kedua ya. juga sama artinya Pak. Yang kedua apa kegiatannya? Kami pulang langsung tidak melampaukan kegiatan nasabah. Oke. Ke rumah nasabah bersama marketing. Ini apa? Yang dilakukan di sana apa tugasnya? Ya kayak menagih uangnya gitu Pak. Menagih uang. Pas waktunya bayar. Oke, sebentar. Suruh jemput ke rumah gitu. Target kamu di minggu pertama kan ada, ya kan, perkenalan, ya kan, sejarah sama visi misi kan, targetnya di situ. Nah, kalau hari kedua kamu diajak jalan-jalan ke rumah, berarti ini sebenarnya bisa membantu kamu untuk mengisi target di minggu yang keberapa? Yang ke
Minggu keberapa itu? Minggu yang keempat, nasabah mengisi lebih awal. Nah, oke. Yang kamu dapatkan di lapangan itu terserah kamu nanti bagaimana caranya data yang kamu ambil pada saat kamu terjun ke lapangan itu bisa menjadi cicilan, bisa menjadi perbendaharaan data yang bisa kamu gunakan untuk target-target di minggu berikutnya. Walaupun itu dilakukan di minggu sebelumnya. Karena apa? Kondisi di lapangan kadang-kadang target kita A, tapi ternyata kita dijalankan ke B. Nah, berarti itu nggak apa-apa, dijalankan saja, tapi hasil dari perjalanan kamu di hari itu bisa kamu simpan datanya untuk capaian target di minggu berikutnya. Jadi di minggu berikutnya kamu lebih ringan. Paham maksud saya? Ya. Cuma ingat, jangan sampai kemudian target kamu di minggu itu gagal. Nah, jadi walaupun kegiatan kamu itu mengarah pada minggu ke berikutnya, tapi tetap hari itu kamu juga harus berusaha supaya mencapai target di minggu itu. Caranya begitu. Paham ya Mas ya? Oke. Terus di hari yang ke-14, ya di tanggal 14, kamu keliling ke rumah nasabah dan menyurati nasabah yang bandel bayar. Ini berarti yang kredit macet ya. Atau serta administrasi di kasir. Ini data langsung, data real ya, ini data fakta. Jadi kamu, dokumentasi kamu, nah ini catatannya. Dokumentasi kamu harus mencerminkan catatan kamu. Nah, kalau kamu di sini mengisi ada poin keliling ke rumah nasabah, berarti satu, dokumentasi harus ada. Kemudian menyurati nasabah yang bandel bayar, berarti kamu harus memfoto atau mengirimkan screenshot surat itu tersebut. Dan juga melihat administrasi di kasir, berarti kamu juga harus menyetorkan atau memfoto kegiatan administrasi di kasir. Nah, jadi ingat untuk semuanya juga, seluruh catatan yang kamu catat di catatan harian ini harus ada dokumentasinya. Kalau catatan harian itu kamu melaksanakan 3 agenda atau 3 kegiatan, berarti catatannya juga harus ada 3 yang berbeda, kalau memang kegiatan itu berbeda. Nah, selama ini yang saya lihat, Anda mengirim foto, itu masih dalam koridor foto yang sifatnya hanya mewakili satu kegiatan. Padahal di catatan kegiatan kamu bisa lebih dari satu. Berarti dokumentasi kamu, pembuktiannya masih belum maksimal. Itu Dan ya? Oke. Sekarang coba saya lihat di miliknya Denny ini. Catatan fenomena atau kasus, kamu nggak ngisi sama sekali ini memang nggak ada atau gimana? Memang nggak ada sesuatu yang menarik atau unik atau kasus nggak ada? Nggak ada. Nah, padahal ini harusnya kamu, hari catatannya kamu ini kan langsung terjun lapangan ini. Ini mestinya itu banyak fenomena yang harus dicatat sebenarnya ini. Terutama tanggal 14 ini. Berarti kayak nasabah terus ngomong-ngomong gitu. Nah, gini, kamu kan bisa mencatat contoh sesuatu yang unik. Nasabah itu bandel. Bandelnya itu seperti apa? Apakah karena karakter, atau karena keadaan ekonomi, atau karena faktor sosial, atau karena faktor kesehatan? Nah, itu kan menjadi catatan. Berarti nasabah bandel yang Anda temui, itu faktornya apa? Itu menjadi catatan yang menarik, fenomena. Nah, berarti nanti Anda bisa melihat karakter nasabah. Nah, di analisis perilaku konsumen yang kemarin kalian lakukan di Aplicom, itu kan ada teori karakter. Nah, itu nanti bisa menjadi salah satu, oh ini loh implikasi penerapan di lapangan menggunakan teori 5C. Nah, karakter itu berarti ini, gitu loh.
Nah, itu nanti kan bisa di-share, dipresentasikan ke teman-teman. Akhirnya kalian menguasai teori dan juga praktek. Paham, Den ya? Iya. Oke. Denny, berarti kamu harus ada revisi ini, Den. Untuk ke depan, catatan harian kamu harus kamu revisi. Ya. Catatannya kamu revisi, ini semuanya harus direvisi ulang, mengisi form apa namanya, form lagi, tapi untuk hari dan tanggalnya, nah, kamu tetapkan tanggal yang ada ini. Walaupun nanti tercatat di Google saya kamu ngirimnya tanggal berapa, nah di ini, di mana di timestamp-nya nanti kan tetap kelihatan kamu ngirim tanggal berapa, tapi nanti yang saya jadi acuan revisinya itu di sini, di tanggal ininya. Ya, di tanggal yang apa namanya ini. Nah, ini. Di tanggal ini nanti. Ya, jadi direvisi lagi ya Denny ya. Nah, nanti kamu catat ulang ini keuraian kegiatan harian kamu kemarin yang belum absen juga direvisi, terus target mingguannya juga direvisi ya. Ya, terus dokumentasinya diperlengkap. Kalau memang kemarin sebelum sempat moto ya mbok piye carane, pokoknya aku kudu ono dokumennya. Dokumennya akan saya buat laporan soalnya. Ya, nanti ini pun rencana saya untuk hasil laporan ini nanti akan saya rekap, kemudian nanti besok atau nanti malam kalau selesai saya akan kirim di prodi, di grup prodi biar supaya menjadi acuan bahwa kelompok kita ini tidak kelompok yang asal-asalan PKL walaupun saya pantau dari jauh tapi tetap ada hasil yang kita bisa suguhkan kepada prodi. Oke ya Den ya. Oke, terima kasih Denny. Sekarang langsung ke berikutnya. Ke siapa lagi? Nama. Dica. Silakan Dica. Nah, ini catatannya Dica. Sudah saya apa namanya? Rekap. Silakan Dica. Nah, ini Dica lengkap ya, 11, 12, 13, 14. Catatan hariannya di sini juga lengkap, tapi coba kita cek uraian kegiatan harian, pengenalan, membeli materai. Ini real ya, Dica, yang kamu tulis? Nggih, Pak, real. Hari pertama itu disuruh setelah pengenalan, terus observasi sekitar, habis itu terus pengenalan sama tugas di situ, terus komunikasi, terus disuruh beli materai. Ini ono sing sifatnya tidak masuk ke target ya, nyapu kantor, ini kan tidak masuk ke target ya. Membersihkan kantor. Ini malah kayaknya kamu di minggu pertama, target minggu pertama itu kamu selesaikan di hari pertama kayaknya di ini ya. Terus yang selanjutnya ini kan sudah masuk ke apa namanya target-target di minggu-minggu berikutnya ini semuanya ini yang hari kedua, ketiga, keempat ini. Betul ya, Dica? Oke, Pak. Ya. Terus oke. Untuk catatan, nah ini ada fenomena yang kamu catat. Di hari pertama ada pinjaman nasabah dengan akad mudharabah dengan jaminan. Ini apa ini? Yang menarik apa yang buat kamu kok ini kamu masukkan catatan? Halo? Dica gimana? Iya, Pak. Ya, ini catatannya ini maksudnya apa ini? Kok kamu bisa membuat ini kamu jadikan sebagai apa? Salah satu catatan ini. Nah, ini maksudnya apa? Yang menarik di mana menariknya?
di hari ya Kak, waktu itu di hari pertama setelah pengenalan itu ada nasabah gitu Pak. Nah, nasabah itu ibu-ibu yang mampir ke KBSU tersebut untuk melakukan peminjaman. Nah, peminjaman tersebut langsung ditemui oleh Pak Rifai selaku sebagai kepala cabang. Selanjutnya melakukan persetujuan untuk peminjaman. Nah, karena saya belum pernah melihat proses transaksi peminjaman dengan sertifikat tanah, jadi di situ beliau alhamdulillah Pak Rifai juga menjelaskan tentang prosesnya dan persyaratannya. Dan di nasabah tersebut juga mengikuti seluruh proses dan perjanjian yang sudah disepakati oleh perusahaan. Ya, terus yang uniknya di mana? Uniknya kan misalnya saya belum pernah tahu gitu. Berarti unik individualis itu. Menurut kamu? Itu menurut saya kan subjektif. Umumnya kan pakai BPKB. Ini kan saya baru tahu dia berani menjamin tanah sertifikat. Dan pinjam. Nominalnya berapa? Nominalnya yang dipinjam? Nominal berapa? Berapa? 15 jutaan insya Allah. 15 atau 20 gitu Pak. Oh, tapi pakai sertifikat ya. Berarti sangat besar apa namanya? Jaminannya gitu ya maksud kamu. Jaminannya tinggi tapi plafonnya yang dipinjam rendah. Tuh. Halo? Iya, Pak. Oke, selain itu kendalanya Dica, apa yang apa kamu rasakan pada saat PKL? Ada kendala apa? Kalau mengenai kendala itu mungkin dari responnya nasabahnya yang kurangnya nasabah sebenarnya. Maksudnya? Respon nasabah dalam jadi sebelumnya itu sebelum koperasi KBSU itu ada KBSU perseorangan gitu loh Pak di sekarang juga. Jadi citra KBSU perseorangan yang dulu itu jelek, jadi membuat dampak negatif ke perusahaan KBSU yang sekarang. Jadi kalau menurut saya kendalanya itu di nasabahnya itu sekarang itu kurang percaya, jadi makanya nasabahnya itu sedikit. Oh, itu kendala untuk yang ke koperasinya. Maksud saya kendala yang ke kamu dalam mencari data atau dalam PKL ini loh, secara pribadi. Oh, tidak ada kalau itu Pak. Aman ya, jadi tidak ada masalah. Aman, ya. Pak. Oke, terima kasih Dica. Iki kok ono sapa umam barang ya, umam ya. Halo umam, hadir umam itu. Nggih, Pak. Hadir. Mbak sapa yang umam? Mboten niki, Pak. Pak dosen. Salam terus ya, Pak. Sapa iku? Riza. Oh, senior, karena senior awak. Siap. Oke. Oke, lanjut. Ya, sambil mendengarkan umam nggak apa-apa sama Riza. Siapa tahu ada yang nanti bisa bermanfaat. Oke. Sekarang ke selanjutnya. Sopo iki? Tak cek namanya. Yang ketiga Hurun. Nah, ini catatannya Hurun. 1, 2, 3, 4 lengkap. Uraian kegiatan, perkenalan, bersih-bersih kantor, menulis, selip, angsuran, bersih-bersih kantor mana,
terus mengamati data, bersih-bersih kantor maneh. Awakmu iki OB to wong PKL lho, Run. Biar nyaman ditempati, Pak, kan bersih. Kok iso apa jenenge bersih-bersih tiap hari ngono. Di OB anyar untuk ngene ngono. Ora ono OB-ne ta. Oke, ayo Run, jelaskan Run. Piye? Mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat iki yang kamu dapatkan apa saja? Ayo Run, jelasno. Iku Nggih, Pak. gimana yang kamu dapatkan Hari mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat iki apa ae? Nggih. Perkenalan kali pimpinan dan staf KBSU. Terus membeli materai, terus jadi saksi dalam peminjaman nasabah. Wes mulai. Sik. Ono iku mau jadi saksi. Jadi saksi kamu jadi saksi maksudnya berarti terlibat di apa pencatatan juga? Nama kamu dicatat enggak jadi saksi itu? Harun, nama kamu dicatat nggak jadi saksi? Nggih, Pak, disuruh tanda tangan di saksi kedua. Oke, itu nanti tolong dicari datanya ya di foto ya. Saya butuh data itu ya. Nggih, Pak. Cari pokoknya. Deni nggih, Pak. Den. Belum bisa ngomong. Nah, yang punya itu bukti itu kayak jadi saksi atau terlibat